Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video ini, saya Dwi Hartanti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Gedongreja akan berbagi koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para pembimbing saya pada program ini. Yang pertama ada Bapak Heri Kiswanto sebagai fasilitator, yang kedua Bapak Imam Herianto sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Ada 3 poin yang dibahas dalam koneksi antar materi ini. Poin yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh adalah pada modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi dalam diri setiap guru di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi mendengarkan aktif dapat dilakukan dengan teknik rasa. R untuk receive, A appreciate, S summarize, dan A ask. Kegiatan coaching dapat dilakukan dengan alur tirta yang terdiri dari 4 tahap. Tahap 1, tujuan. Tahap 2, identifikasi. Tahap 3, rencana aksi. Dan tahap 4, tanggung jawab. Sedangkan kegiatan supervisi akademik juga dilakukan dalam 3 tahap. Tahap 1, praobservasi, yaitu perencanaan. Tahap 2, observasi, yaitu pelaksanaan. Dan tahap 3 pasca observasi, yaitu tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah 1. Penasaran. Saya penasaran dengan isi modul ini dan apa itu konsep coaching. 2. Bersemangat. Saya merasa bersemangat untuk mempelajari materi modul 2.3 dan mempraktikkan teknik coaching. 3. Bahagia. Saya senang dan bahagia dapat mempraktikkan teknik coaching di tahap ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 4. Tertantang. Saya merasa tertantang untuk mempraktikkan teknik coaching yang telah saya pelajari pada orang-orang di sekitar saya. Kaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah yang sudah baik, telah memiliki pemahaman materi coaching dan dapat mempraktikkan teknik coaching dengan alur tirta. Sedangkan yang masih perlu diperbaiki yaitu kompetensi inti coaching, terutama mengajukan pertanyaan berbobot. Implikasi terhadap kompetensi diri yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar agar mampu memberdayakan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Poin kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Supervisi akademik adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga penerapan konsep coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi dan komitmen guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tantangan implementasi coaching di sekolah adalah di sekolah saya, kegiatan supervisi akademik masih diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga guru merasa terbebani saat kegiatan supervisi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, alternatif solusinya adalah melakukan sosialisasi tentang apa sebenarnya supervisi akademik menggunakan konsep coaching, beserta contoh penerapannya. Lalu, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat sehingga ketika menghadapi masalah dapat diselesaikan dengan teknik coaching. Poin ketiga, membuat keterhubungan.
Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh guru senior di sekolah saya dan kepala sekolah. Namun, kegiatan supervisi menurut saya masih kurang maksimal. Kegiatan supervisi tersebut hanya dilakukan saat observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra dan pasca supervisi. Kemudian, rencana tindak lanjut dari hasil supervisi akademik juga masih belum optimal. Penerapan di masa mendatang. Kedepannya, kegiatan supervisi ini harus dijadikan sebagai salah satu upaya peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kaitan konsep coaching dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching, yang harus memaksimalkan potensi coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Kaitan konsep coaching dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Sebelum melakukan coaching pun, seorang coach dapat menerapkan teknik tersebut agar memiliki fokus dan terwujud kehadiran penuh. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain. Menurut Maria T. Kurniawati, dalam artikel yang berjudul Kompetensi Mutlak yang harus dimiliki seorang coach, ada hal-hal lain yang perlu dimiliki sebagai seorang coach selain keterampilan dan kompetensi inti yang sudah dibahas di modul 2.3. Keterampilan tersebut adalah 1. Kreatif dan inovatif, 2. Mampu berkomunikasi dengan baik dan interaktif, 3. Manajemen masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.